Sudah boleh mulai, Bunda? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Reka, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eha. Alhamdulillah tidak mengganggu waktunya, Bu Eha. Ada apa, Bu Eha? Alhamdulillah kalau memang tidak mengganggu waktunya. Begini Bu Reka, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya rasakan, Bu. Ini saya juga melihat Bu Eha sepertinya hari ini terlihat tidak semangat, terlihat murung. Ada apa, Bu Eha? Boleh diceritakan kepada saya dengan senang hati, saya akan membantu Bu Eha. Iya nih Bu, saya sedang ada permasalahan tentang kurangnya disiplin guru di tempat sekolah sekarang. Oh, tentang masalah disiplin guru di sekolah Bu Eha sekarang. Bu Eha sekarang sudah pindah sekolahnya, Bu. Benar Bu, saya sekarang sudah pindah sekitar sudah 3 bulan di Oh, tempat ini. baik. Pindahnya jauh tidak, Bu, dari rumah Bu Eha sekarang? Lumayan jauh sih kalau naik motor sekitar 15 menit. Oh iya, Bu. Tadi ada masalah yang Bu Eha rasa, yang ingin Bu Eha ceritakan begitu ya. Apa yang mau diceritakan kepada saya, Bu Eha, tentang masalahnya Bu Eha? Boleh diceritakan lebih detail lagi, Bu Eha? Iya Bu, masalah yang sedang saya hadapi itu adalah tentang kedisiplinan guru yang kurang disiplin. Jadi di sekolah saya yang baru ini kedatangan guru-gurunya siang, Bu. Oh, siangnya itu pukul berapa, Bu Eha? Dikategorikan siang itu di sekolah Bu Eha. Mereka itu datang paling pagi itu jam 8. Itu paling pagi, Bu Eha, pukul Benar 8. sekali. Oke, baik. Lalu, apakah itu semua guru? Gurunya Bu Eha di sekolah ada berapa guru, Bu Eha? Kalau saya Untuk boleh tahu. guru kelas sendiri itu ada 6 dan untuk guru mapel khusus PJOK 1. Guru kelas Guru kelas, baik. Guru kelasnya ada 6. Guru bidang studinya ada berapa, Bu? ada 1 Satu. Pelajaran apa itu, Bu? PJOK. PJOK. Kalau Bu guru PAI-nya, Bu? Kalau untuk guru Gimana? PAI itu dipegang oleh guru kelas masing-masing. Oh, tidak ada guru bidangnya berarti ya, Bu? Tidak ada. Baik. Jadi selama ini di sekolah Ibu yang mengajar PAI-nya berarti bagaimana, Bu? Yang mengajar untuk PAI atau pendidikan agama Islam ya guru kelasnya masing-masing, Bu. Masya Allah, baik-baik. Berarti guru kelas punya peranan penting ya, Bu Eha ya, karena sekaligus mengajar untuk pelajaran PAI. Lalu dengan kedatangannya yang siang itu, bagaimana perasaan Bu Eha ketika melihat situasi seperti ini, Bu Eha? Saya merasa prihatin, Bu, melihat keadaan ini. Saya perasaan saya itu gelisah. Bagaimana mereka bisa menerapkan disiplin ke siswa kalau merekanya sendiri sebagai seorang guru yang harusnya ditiru malah datangnya siang dan tidak bisa disiplin. Baik, dari 6 guru dan guru bidang satu berarti 7 ya, Bu Eha. Iya, Itu ada berapa yang datangnya siang? Apakah memang semua atau bagaimana, Bu Eha? hampir semua, Bu. Hanya ada satu guru honor yang datangnya pagi itu. Oh, Masya Allah, berarti ketika Bu Eha, kalau untuk Bu Eha sendiri datangnya pukul berapa Bu Eha ke sekolah itu? Saya biasanya datang itu
pukul 7.15 sudah nyampe sekolah. Baik, ketika Bu Ea sudah ada di sekolah dan melihat guru-gurunya tidak ada atau belum datang begitu, Bu Ea. Bagaimana yang Bu Ea lihat kondisi sekolah Bu Ea sendiri? Ketika tidak ada guru belum datang, kondisi yang saya lihat itu anak-anak itu pada di luar sekolah, Bu, pada di luar kelas, acak-acakan, sampah juga berserakan. Pokoknya sangat memprihatinkan. Kalau saya lihat dari masalah Bu Ea, ini masalah yang sangat serius ya Bu Ea ya. Lalu apa saja upaya-upaya yang sudah Bu Ea lakukan untuk bisa mengatasi masalah ini Bu Ea? Saya sudah melakukan rapat dengan Dewan Guru, sampai saya sampaikan mengenai jam masuk dan jam pulang kepada guru. Saya juga menegaskan kalau seorang guru itu adalah pamong atau seorang yang ditiru bagi murid-muridnya. Baik, kalau sudah dilakukan rapat seperti itu ya Bu Ea, adakah tindakan yang tepat dari guru-guru tersebut? Artinya, apakah ada peningkatan dari mulai kedatangannya sudah mulai tidak terlambat lagi? Itu ada tidak dampaknya setelah hasil rapat yang sudah Bu Ea lakukan kepada Dewan Guru tersebut? Alhamdulillah Bu, sudah mulai ada perubahan. Sudah ada yang datangnya lebih awal, ya walaupun belum semuanya, masih saja ada beberapa orang yang masih datang terlambat. Untuk selanjutnya, apakah ada tindakan lanjutan dari langkah-langkah yang sudah Bu Ea? Karena itu kan belum 100% ya Bu Ea yang kedisiplinan itu terwujud. Adakah langkah-langkah yang akan Bu Ea tempuh kembali untuk melakukan kedisiplinan kepada guru-guru tersebut? Saya punya rencana. Yang pertama, saya sendiri akan menjadi contoh bagi Dewan Guru dengan datang saya lebih pagi. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan personal kepada guru yang masih datangnya siang. Saya akan memberikan pengertian lebih kepada mereka agar mereka bisa berdisiplin waktu. Baik, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu Ea. Saya rasa itu ide yang memang saat ini dibutuhkan untuk kemajuan kedisiplinan dari rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan guru di sekolah Bu Ea. Itu menurut saya sudah sangat tepat. Saya setuju dengan idenya Bu Ea. Lalu Bu Ea, untuk hal-hal tersebut kan perlu sekali dukungan yang dibutuhkan ya Bu Ea ya untuk bisa melakukan atau menjalankan komitmen tersebut. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Ea untuk bisa melaksanakan hal tersebut Bu Ea? Dukungan yang saya butuhkan adalah semangat dari Dewan Guru untuk merubah pribadi mereka ke arah yang lebih baik. Terus dukungan dari murid-murid didik saya, mereka mau berubah agar berdisiplin lebih-lebih lagi. Baik, Bu Ea itu merupakan ide yang sangat bagus menurut saya dan semoga ya Bu Ea, ya, semoga apa yang sudah Bu Ea tadi sampaikan, utarakan begitu ya, itu bisa diterapkan di sekolah dan itu bisa berjalan Bu Ea, berjalan dengan baik sehingga apa yang diharapkan oleh Bu Ea tadi bahwasanya gurunya bisa datang tepat waktu itu bisa terwujud Bu Ea. Ya, mendoakan mudah-mudahan sekolah Bu Ea bisa punya guru yang memang tepat datang tepat waktu sehingga murid-murid WH juga di sekolah bisa dengan senang belajar begitu ya, belajar dengan baik. Amin, Itu amin. ya.
Lalu ada lagikah Bu Eha yang ingin disampaikan oleh Bu Eha? Bagaimana perasaan Bu Eha saat ini? Apa yang dirasakan nih setelah kita ngobrol ya? Silakan Bu Eha. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurlah saya sekarang merasa lebih lega, lebih tenang karena sudah ada solusi dari permasalahan ini, Bu. Tadinya saya sempat ragu dan ingin menyerah dengan bertugas di sekolah yang baru ini. Iya Bu Eha, saya juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Eha. Oleh karenanya Bu Eha tetap semangat dan dicoba langkah-langkah tadi yang sudah Bu Eha utarakan ya. Mudah-mudahan nanti saat kita bertemu lagi sudah mendapatkan progres atau hal-hal yang baik lagi untuk bisa diceritakan kepada saya. Semangat, Bu, semangat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena Bu Reka sudah mau mendengarkan cerita saya dan sudah mau memberikan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Reka. Sama-sama Bu Eha, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali ya Bu Eha. Amin. Sampai jumpa kembali. Saya tutup teleponnya ya Bu. Baik Bu Eha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan yang kedua, saya akan bertindak sebagai coaching, Reka Yulianti dan Bu Eha Soleha Safitri bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Bu Eha. Waalaikumsalam Bu Reka. Bu Eha apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Kira-kira saya mengganggu waktu Bu Eha tidak Bu? Oh, sama sekali tidak Bu. Kebetulan saya ada waktu luang ini. Ada apa ya Bu? Alhamdulillah kalau Bu Eha ada waktu luang. Begini Bu Eha, saya itu ada permasalahan di kelas yang ingin saya diskusikan dengan Bu Eha. Apakah Bu Eha berkenan untuk mendengarkan curhat saya ini, Bu Eha? Oh, dengan sangat senang hati Bu. Alhamdulillah kalau begitu, Bu Eha. Mudah-mudahan setelah saya diskusi, saya bisa mendapatkan solusi ya, Bu Eha, dari permasalahan yang saya hadapi ini. Begini, Bu Eha, saya itu di kelas kemarin kan mengajar pembelajaran. Kemudian ternyata kelas itu tidak kondusif, Bu Eha. Jadi anak-anak itu sulit dikondisikan di kelas. Saya jadi lelah sendiri begitu WH. Ketika suara saya sudah lantang, sudah keras begitu, tetapi ada anak laki-laki yang memang sulit untuk bisa ditenangkan atau didiamkan. Begitu Bu WH. Kira-kira bagaimana Bu WH? Solusinya ya, saya harus seperti apa? Anak yang tidak bisa diam begitu Bu Reka. Iya, BH betul. Tuh harus bagaimana menghadapi murid-murid yang seperti itu, BH. Sekarang dari Bu Reka sendiri, tindakan apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau saya saat kemarin mengajar itu, saya panggil anaknya, Bu, karena memang mengganggu yang lain. Sehingga
Untuk yang lain, saya berikan pembelajaran dulu di kelasnya. Saya aja karena ini ada dua orang ya, Bu Eka. Yang bernama Syafiq, yang pertama muridnya, lalu yang kedua adalah Adnan. Nah, Syafiq dan Adnan ini saya ajak ngobrol Bu Eka. Saya bawa ke kantor. Kebetulan memang kantor juga sepi ya, karena Bapak Ibu guru juga sedang ada di kelas. Saya bawa mereka WH dan untuk kondisi di kelas saya meminta tolong untuk ketua kelas untuk melakukan apa tugas yang sudah saya berikan karena kan sedang ada tugas kelompok ya WH seperti itu. Jadi Adnan dengan Syafiq ini saya bawa ke ruang guru WH. Jadi mereka berdua ini sama Bu Reka dibawa ke ruang guru. Betul WH. Lalu bagaimana dari respon keduanya Bu Reka? Dari keduanya dari kedua murid ini WH saya tanyakan begitu ya mengapa tidak bisa tertib untuk belajar di kelas. Sehingga saya ingin tahu ada apa begitu ya, ada apa sih begitu, kenapa tidak mau tertib, bahkan mengganggu untuk pembelajaran atau ke murid-murid yang lain, mengganggu teman-temannya, begitu Bu Ella. Nah, Lalu tanggapan dari Syafiq dengan Adnan bilangnya begini Bu Ella, saya usil Bu, saya senang Bu ngejailin teman saya, katanya gitu. Iseng aja, gitu Bu Ella. Gitu. Lalu seharusnya saya bagaimana ya Bu ya menghadapi murid yang seperti itu? setelah dipanggil Bu Reka, kan ini setelah dipanggil ngobrol, sikap anak-anak ini ke depannya ada nggak perubahan? Setelah saya ngobrol lebih lanjut, lebih dalam, dan saya mengingatkan kembali Bu Eha, bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu tertib dalam belajar, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah Bu Eha, anak-anak tersebut untuk karena saya mengajar itu saat hari Rabu, di hari Kamisnya, alhamdulillah mereka tidak mengulangi kembali perilaku mereka pada hari Rabu begitu ya. Sehingga saya juga merasa oh iya berarti ada perubahan. Dan langkah selanjutnya itu saya juga membuat pembelajaran itu lebih menarik lagi Bu ya, agar mereka bisa fokus mendengarkan atau mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga untuk celah gitu ya, celah untuk bisa menjaga temannya itu bisa tidak terlihat lagi begitu atau bahkan tidak terulang lagi. Memang sayangnya harus banyak sekali menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik WH dan juga penggunaan media pembelajaran tentunya WH agar mereka itu tidak bosan begitu ya. Itu Bu ya, kalau yang sudah saya lakukan. Iya. Sebenarnya langkah-langkah yang sudah Ibu Reka lakukan itu sudah baik, sudah benar sekali Bu Reka. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, untuk kedepannya mau seperti apa, langkah apa yang akan Ibu ambil untuk menghadapi dua anak ini, bukan dua anak ini saja mungkin ya Bu Reka ya, menghadapi kelas. Betul sekali Bu Eha. Karena dari dua yang ini sudah baik, sudah rapi, muncul lagi kan Bu Eha, murid-murid yang lain gitu kan. Nah ini yang saya khawatirkan sebetulnya Bu Eha. Sehingga langkah selanjutnya itu saya pastikan gitu ya, saya ingat kembali, mengingat-ingatkan kembali kesepakatan belajar itu atau keyakinan kelas yang sudah dibuat itu untuk bisa dibacakan setiap hari dan bisa dilakukan juga setiap hari untuk bisa mengingat bahwasannya ini sudah menjadi keyakinan kelas dan bisa kita maksimalkan kembali dalam pembelajarannya. Seperti itu Bu Eha, kalau langkah selanjutnya. Masya Allah, langkah-langkah yang sangat luar biasa. Semoga langkah-langkah yang Ibu Reka lakukan bisa berubah sikap dan karakter murid-murid Bu Reka agar menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Eha.
atas sarannya, atas penguatannya yang diberikan kepada saya. Begitu. Sekarang perasaan Bu Reka gimana setelah kita ngobrol? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pencerahan dan tentunya saya juga menjadi lega ya Bu ya. Kemudian saya juga merasakan, oh, iya ya, ternyata setelah ngobrol dengan Bu EH ini, saya mendapatkan solusi. Bahwasanya saya harus segera bergerak dan juga harus segera mencari hal-hal yang menarik dan baru dalam pembelajaran saya, Bu EH, agar murid-murid saya juga tidak bosan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh saya pribadi di kelas, Bu EH. Seperti itu, Bu EH. Tuh, saya senang sekali, Bu EH, bisa ngobrol dengan Bu EH. Saya, Sama sekali tidak, Bu. Alhamdulillah kalau perasaan Bu Reka sudah lega, kalau sudah tenang. Yang harus kita sama-sama ingat itu adalah murid kita itu beragam, beragam karakter. Jadi kita itu sebagai seorang guru tidak bisa menyamakan mereka. Langkah-langkah yang telah Bu Reka ambil itu sangat tepat dan baik sekali Bu Reka. Tetap bersemangat, jangan menyerah. baik. Siap, Bu. Saya akan semangat terus dalam mengajar. Bu Eha, punten ini. Saya mau ambil buku tugas anak-anak dulu di kelas. Saya ucapkan terima kasih dan izin pamit ya dengan Bu Eha. Iya Bu Reka, mangga silahkan. Baik. Terima kasih ya Bu Eha. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Reka. Semangat Bu Eha. Terima kasih banyak. Bunda, kita sudah selesai. Refleksinya ya Mi ya. Kita tulis refleksinya deh Mi. Sudah siap refleksinya Mi? Ya, Nanti kita bergantian ya refleksinya ya Mi ya. baik, siap. Oke. Sudah. Ini mah sesi praktek ya. Ya, betul. Jadi kita sudah belajar menjadi coach dan coach secara bergantian peran ya, Mi. Alur titra juga sudah terpenuhi semua ya. Alhamdulillah alur kita sudah terpenuhi. Alur titra juga sudah dilakukan Ya, sesuai dengan tahapan ya. ya, sesuai dengan tahapan. Kalau saya sih kendalanya itu, Mi, saya masih mikir kalimat apa yang selanjutnya yang harus saya tanyakan. Tuh. Berarti pertanyaan berbobot ya, Mi. Iya, saya kadang masih mikir pertanyaan apa gitu yang akan saya tanyakan lagi. Sama itu enggak sih, Mi? Gatel gitu mulut tuh atau Mm-mm.
ingin ngasih solusi gitu. Iya, Jadi pengennya tuh kita yang bisa ngasih solusi begitu ya. mhm. Sebagai coach ya, Mi, ya, kepada coach. Padahal itu kan, nggak bisa dibenarkan juga ya, Betul. Harus heeh. dari coach sendiri, Harus Mi. Dari heeh, coach dari sendiri. Ya. harus dari si koci Sepakat. itu sendiri menemukan jalan keluar permasalahan yang sedang dia hadapi. Itulah tantangan menjadi coach manakala kita memilih kalimat atau kata-kata yang untuk bisa membangkitkan atau membuat coach itu mengeluarkan solusi gitu. Itu harus ada catatan-catatan kecil, catatan-catatan penting untuk kita sebagai coach agar bisa memuluskan begitu ya, memuluskan tugas kita sebagai coach nih. Iya. Saya juga tadi itu mikir mimik wajah saya itu sudah tepat enggak ya gitu. Iya betul. Cuman tadi saya tetap berusaha dalam kondisi penuh. Artinya tadi itu pikiran saya tidak terbagi-bagi kemana-mana. Sebagai seorang coach, saya harus jadi pendengar yang baik. Nih, sebagai coach juga kita tidak merasa menggurui begitu ya, Iya, Mi. Dan benar. coach juga tidak merasa digurui begitu. Tidak juga menekan coach gitu ya atau memberikan kata-kata negatif kepada coach begitu. Iya, benar. Nah, tugas coachnya ini betul-betul harus maksimal, harus fokus gitu pada pembicaraan yang memang sudah dibicarakan oleh coach gitu. Jadi kita hadir, kehadiran penuhnya itu presentnya itu betul-betul hadir untuk bisa memberikan kenyamanan begitu untuk coach begitu, Mi. Iya, benar sekali. Mimik wajah juga mempengaruhi ya Bu Reka ya dalam percakapan koci ini. Betul, betul sekali, Mi. Ketika coach menyapa coach, ini juga harus diimbangkan dengan ekspresi mimik wajah yang memang welcome, hangat gitu, menerima coach yang ingin bisa curhat atau ngobrol diskusi dengan coach. Karena ketika coach yang mendatangi coach itu sudah memilih orang yang tepat, gitu, orang yang dianggap bisa dijadikan sahabat untuk bisa ngobrol gitu, atau bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang memang sedang coach hadapi begitu, Men. Iya, benar sekali. Dan saya akan selalu melakukan untuk meningkatkan pembelajaran latihan coaching ini.